Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat Kejadian 48 ayat yang pertama. Sesudah itu ada orang mengatakan pada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawalah kedua anaknya, siapa? Manasye dan yang sulung siapa? Manasye. Maka disebutkan namanya Manasye dan Efraim. Ayat yang kedua. Ketika diberitahukan pada Yakub, jadi Yakub ini udah sakit, maksudnya sakit mau mati nih saudara. Dan dia mau sampaikan pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir itu biasanya penting tidak saudara? Penting. Tapi kalau saudara perhatikan dari Abraham, Ishak dan Yakub, yang punya waktu khusus untuk dia menyampaikan pesan-pesan terakhir ini cuma Yakub saudara. Saudara lihat ya, sekalipun kehidupan Yakub ini banyak dinamikanya dibandingkan Abraham dan Ishak. Banyak naik turunnya saudara, ya. Banyak pergumulannya. Yakub ini seorang yang tricky, saudara tahu tricky? Cerdik cenderung licik, saudara. Cerdik cenderung licik, artinya cerdiknya ini untuk menipu, saudara. Dan dia lakukan itu, dia tipu kakaknya, dia tipu papanya, terakhir dia kena tipu dari pamannya, saudara. Jadi tukang tipu kena tipu. Jadi perjalanan hidup daripada Yakub ini penuh dengan dinamika. Keluarganya juga bukan keluarga yang harmonis. Jangan mau jadi keluarga seperti keluarga Yakub. Ya, keluarganya penuh dengan dinamika. Satu dengan satu saling baku iri. Saling baku cemburu satu dengan satu. Istrinya 4 saudara. Anak-anaknya juga hidup dengan penuh dengan drama di dalamnya. Penuh dengan kebohongan, penuh dengan situasi yang sulit. Tetapi itu pun saudara, di akhir daripada hidup Yakub saudara. Kalau saudara nanti perhatikan, seluruh pasal 48 dia selalu bicara tentang Tuhan. Dia selalu bicara tentang Tuhan saudara. Amin saudara. Artinya apapun keadaan hidup saudara, ada pengharapan saudara. Ada pengharapan. Amin saudara, jangan berkata, wah hidupku mungkin sudahlah hancur-hancuran, tidak ada pengharapan. Yakub ini hidupnya hancur-hancuran saudara. Yakub ini keluarga yang penuh dengan hancur-hancuran saudara. Tapi di akhir daripada kehidupannya, dia menyatakan semuanya tentang Tuhan. Ya, kita akan lihat saudara, ayat berikutnya saudara. Ketika diberitahukan pada Yakub, telah datang anakmu Yusuf padamu. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya. Artinya dia mau duduk aja udah susah. Udah mau mati nih saudara. Duduklah ia di tempat tidurnya. Ayat yang ketiga. Berkatalah Yakub pada Yusuf, Allah yang maha kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan dan memberkati aku. Apa yang berkata apa saudara? Serta berfirman padaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu. Aku akan buat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Jadi saudara bayangkan, jadi di tengah-tengah situasi yang sulit yang dihadapi oleh Yakub, dia berada di Mesir, dia berada seperti jauh dari janji Tuhan, dia berada seperti janji Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupannya, tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dia tetap berkata, Allah yang maha kuasa. Coba ayat 3 tampilkan sekali lagi saudara. Dia katakan, Allah yang maha kuasa telah menampakkan diri kepadaku. Allah maha kuasa itu adalah El Shaddai. Ya, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Kapan pertama kali El Shaddai muncul dalam Alkitab saudara? Kapan? Kejadian 17. Pada waktu Abraham sedang mengalami putus asa dalam kehidupannya. Putus asa karena apa? Karena dia berusaha tolong Tuhan. Dia berusaha tolong Tuhan dengan dia ambil Hagar atas anjuran istrinya. Menjadi istrinya. Akhirnya melahirkan namanya Ismail. Terjadilah konflik dalam rumah tangga. Gara-gara Hagar dan Ismail. Akhirnya apa? 13 tahun Abraham tidak dengar suara Tuhan. Dan sepertinya mereka mengalami sebuah situasi kebuntuan. Mereka tidak lagi merasakan Tuhan. Mereka bimbang, mereka ragu. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan muncul dalam Kejadian 17 dan berkata, Bram, akulah Allah El Shaddai. Akulah Allah yang maha kuasa. Maksudnya Tuhan bilang gini. Tuhan bilang, Bram, lu kekuatan masih ada kok. Lu masih mau berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan tunggu sampai usia Abraham 99 tahun. Pada saat itulah
Tuhan tahu Abraham sudah tidak punya kekuatan. Pada saat seperti itulah, banyak kali kita nih, kalau kita masih punya kekuatan, seringkali kita bilang, Tuhan, Engkau nanti dulu Tuhan. Beta masih mampu Tuhan. Oke, Tuhan bilang, aku tunggu sampai Engkau tidak punya kekuatan. Sampai kita tidak punya kekuatan, Tuhan bilang, sudah? Sungguh menyerah? Nah, sudah. Kalau Engkau menyerah, akulah Allah El Shaddai. Akulah Allah Maha Kuasa. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin, saudara? Itu pertama kali Tuhan nyatakan dia sebagai El Shaddai kepada Abraham. Tetapi kepada berikutnya, saudara, dia nyatakan Allah El Shaddai. Sepertinya semua buat Yakub, saudara. Jadi perjumpaan Yakub dengan Tuhan yang dia kenal sebagai Allah El Shaddai itu sangat membekas dalam kehidupannya. Pertama kali Yakub dibilangin bahwa dia Allah El Shaddai menyertai dia, itu Kejadian 28, saudara. Kapan itu terjadi? Pada waktu dia lari dari kakaknya. Dia sedang dalam ketakutan. Dia dalam sebuah keadaan tidak pasti. Dia dalam keadaan dikejar-kejar. Dia dalam sebuah kebimbangan. Dia akan pergi sendirian. Dia tidak tahu harus kemana. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk mengalami situasi sulit itu. Untuk kita berjumpa dengan Allah El Shaddai. Amin, saudara? Allah El Shaddai. Kalau kita perhatikan, kalau saya nanti cari, Kejadian 28, di situ Tuhan berikan janji buat buat Yakub. Dia berjumpa dengan Allah El Shaddai di situ. Kemudian Kejadian 35, Tuhan tegaskan lagi dia Allah El Shaddai. Kejadiannya apa? Dia baru saja diselamatkan Tuhan juga. Pada waktu itu keluarganya habis membunuh satu kota. Ingat kisah tentang Dina di Sikhem? Gara-gara Dina dihamili, akhirnya Simeon dan Lewi marah besar. Simeon dan Lewi angkat pedang, 2 orang kakak daripada Dina ini membunuh satu kota. Nanti sudah lihat, Lewi dan Simeon tidak dapat bagian warisan daripada Yakub, saudara. Nanti minggu depan kita bahas detail, saudara, itu ya, Kejadian 49. Tapi akhirnya apa, saudara? Di situ mereka dikejar satu kota, saudara. Satu keluarga ini dikejar satu kota. Akhirnya Yakub, dia pergi ke Betel, bicara tentang dia datang pada Tuhan. Akhirnya Tuhan nyatakan kembali. Dan di situ dia lagi berjumpa lagi Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan, saudara bisa temukan karakter Tuhan di dalamnya. Dan saya lihat ini 4 kali, 5 kali Yakub berjumpa dengan Allah El Shaddai. Dan kemudian dia kutip lagi, pada waktu dia mau meninggal, dia bilang Allah El Shaddai yang memberkati aku. Ya, bahkan dia juga bukan cuma bilang Allah El Shaddai yang memberkati aku. Coba kita lompat ke ayat 16, saudara. Ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya nenekku Abraham dan ayahku Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi apa? Gembalaku. Dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang pertama yang menyebut Tuhan sebagai gembala adalah Yakub, saudara. Sebelum Daud juga bilang Tuhan adalah gembalanya. Tapi Yakub pertama, Tuhan adalah gembalaku. Dia tahu bahwa hidupnya selalu bergantung sama Tuhan. Hidupnya selalu ada Tuhan dalam hidupnya. Dan kemudian apa, saudara? Next, terus. Sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Ayat 16. Dan sebagai malaikat huruf besar, saudara perhatikan, di dalam bahasa Inggris saya katakan, the angel, bukan an angel, tapi the angel, malaikat itu. Nah, ini adalah preinkarnasi daripada Yesus. Malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dengan kata lain, hidup Yakub penuh dengan bahaya tidak, saudara? Hidup Yakub penuh dengan tantangan tidak, saudara? Hidup Yakub penuh dengan masalah tidak, saudara? Tapi dia tidak bilang hidupku penuh dengan masalah. Dia tidak bilang hidupku penuh dengan bahaya. Tapi yang dia bilang adalah dia punya Tuhan sebagai gembala dan sebagai malaikat yang melepaskan dia dari segala bahaya, dari segala tantangan, dari segala masalah yang dia hadapi. Amin, saudara. Poin pentingnya apa, saudara? Poin pentingnya adalah gini, saudara. Ya,
Yakub pada waktu itu mau meninggal. Hari ini saya percaya mungkin kita masih punya perjalanan hidup, masih ada yang panjang, saudara, betul? Ada yang mau cepat-cepat ketemu Tuhan? Ada yang cepat-cepat mau kasih perkataan terakhir, wasiat? Ya, kan kita hidup di masa yang sangat cepat hari ini, saudara. Yakub usia berapa pada waktu ini? 147. Abraham lebih tua dari Yakub meninggalnya. Makanya Yakub bilang, masa hidupku sebagai pengembara ini lebih singkat dari nenek moyangku. Kalau dibandingkan dengan Adam, zaman Adam lebih tua lagi, 900 tahun lebih. Kalau dibandingkan dengan zaman Nuh juga lebih tua, 600 tahun lebih. Ya, makanya dia bilang masa hidupku sebagai pengembara cuma singkat. Karena dibandingkan dengan nenek moyangnya jauh lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan kita hari ini, mana lebih singkat? Saudara, ada yang capek 100 tahun? Ya, kita lebih singkat hari ini, saudara. Masa hidup kita lebih singkat daripada Yakub. Ada yang mau mempersingkat? Ada yang mau Tuhan cepat datang? Cara kedatangan Tuhan itu dua, saudara. Tuhan yang datang sama kita atau kita yang datang sama Tuhan? Saudara pilih yang mana? Mau datang sama Tuhan? Saudara, waktu kita belum selesai. Amin, saudara. Minggu lalu saya bilang kalau kita belum selesai waktu kita di bumi, artinya Tuhan itu masih punya tugas dan tanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Jangan cepat-cepat mau pulang sama Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan datang juga sama kita. Amin. Nah, tetapi saudara, di akhir hidup daripada Yakub, sekalipun hidupnya banyak masalah, sekalipun hidupnya banyak tantangan, sekalipun hidupnya banyak persoalan, tapi yang dia ingat bukan masalahnya, yang dia ingat bukan persoalannya, tapi yang dia ingat adalah Tuhan yang melepaskan dia dari masalah dan persoalan. Amin, saudara. Pertanyaannya, apakah yang kita selalu ingat dalam hidup ini di masa lalu kita? Masa lalu itu bisa bicara kemarin, bisa bicara tahun lalu, bisa bicara bulan lalu, bisa bicara 10 tahun yang lalu. Kalau kita selalu ingat kegagalan, kita selalu ingat masalah, kita selalu ingat hal-hal buruk dalam hidup ini, kita tidak pernah akan bisa maju, saudara. Amin. Tapi Tuhan mau kita selalu ingat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah setiap persoalan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Amin, saudara. Kalau kita selalu ingat kegagalan kita, kelemahan kita, masalah kita, saya percaya kita tidak mungkin bisa naikkan syukur kepada Tuhan. Kita pasti akan banyak hal yang kita akan bisa bersungut-sungut. Tapi Tuhan ajarkan melalui kisah ini, Yakub sekalipun hidupnya banyak masalah, sekalipun hidupnya banyak tantangan. Tadi saya bilang, hidup Yakub ini keluarga yang penuh dengan dinamika, saudara. Keluarga yang bukan keluarga teladan, keluarga yang penuh dengan tipu muslihat satu dengan yang lainnya. Hidupnya penuh dengan masalah, saudara. Dia bergumul. Ya, hidupnya penuh dengan tantangan. Berapa kali dia hampir putus asa, berapa kali dia hampir menyerah. Banyak hal-hal berat yang dialami. Tetapi yang dia ingat, saudara, bukan masalahnya, bukan kegagalannya. Akhir hidupnya dia ingat, aku punya Tuhan, Allah El Shaddai yang menyertai aku. Dia menjadi gembala di sepanjang hidupku. Dia melepaskan aku dari segala bahaya. Amin, saudara. Poinnya buat kita apa hari ini? Setiap kita pasti punya masalah, setiap kita pasti punya tantangan, setiap kita pasti punya kegagalan, setiap kita pasti punya hal buruk yang ada di belakang kita. Tapi Tuhan mau, jangan biarkan pikiran kita fokus dengan itu. Tapi biarkan pikiran kita fokus dengan apa? Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang melepaskan kita, yang menyertai kita. Kalau kita bisa ada sampai dengan hari ini. Amin, saudara. Ya, nah kita kembali ke kejadian tadi. Ayat yang kembali. Ayat yang berapa tadi? Ini. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Nah, akulah yang empunya mereka. Jadi Yusuf bilang gini, Yakub bilang gini, Sup, kamu kan punya anak, ya kan? Di Mesir. Nah, sekarang anakmu itu bukan punyamu. Anakmu itu punya aku sekarang.
Dengan kata lain, Yakub berkata, anakmu aku angkat menjadi anakku. Apa bedanya? Anaknya Yusuf dan anaknya Yakub. Bedanya di mana, saudara? Kalau itu anaknya Yakub, maka dia berhak mendapatkan warisan dari Yakub. Dipindahkan, saudara. Dua anak daripada Yusuf, itu dipindahkan bukan lagi punya Yusuf. Dipindahkan jadi anaknya Yakub. Supaya apa? Supaya menerima warisan daripada Yakub. Saudara tahu, Yusuf dapat berkat double porsi. Harusnya dia cuma sendiri. Dia dapat berkat dua anaknya naik menjadi dua suku Israel. Yusuf tidak lagi, tapi nanti dia akan dapat tanah sendiri, saudara. Di Sikem, nanti di ayat terakhir itu, saudara. Tapi Yusuf dua anaknya itu menjadi ahli waris. Ya, Manasye dan Efraim. Nah, kalau dua naik, berarti ada dua yang dikorbankan. Betul ya, saudara? Dari 12 suku, kalau dua baru dimasukkan, berarti ada dua yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan siapa, saudara? Mari kita baca terus, saudara. Akulah yang empunya mereka, akulah yang akan empunya siapa? Efraim dan Manasye, sama seperti apa? Ruben itu anak pertama, Simeon anak kedua. Ya, tetapi saudara, hak kesulungannya tidak jatuh di Ruben. Hak kesulungannya turun pada siapa? Turun pada Efraim. Luar biasa tidak, saudara? Hak kesulungan tidak turun pada Ruben. Tapi Ruben tidak kehilangan dia punya warisan. Dia tetap disebutkan sebagai salah satu suku Israel. Tapi yang hilang siapa, saudara? Simeon. Simeon itu hilang, dia dimasukkan di dalam Yehuda. Nanti kalau saudara baca. Jadi suku Simeon itu dimasukkan dalam Yehuda. Ada satu suku lagi yang hilang, tidak punya warisan siapa? Lewi. Kalau saudara perhatikan, Simeon dan Lewi, dua orang ini yang buat keributan, bunuh satu kota, saudara. Tetapi Lewi, dia dapatkan bagian langsung dari Tuhan. Tuhan itu baik tidak, saudara? Lewi tidak dapat bagian dari 12 suku, tapi dia langsung dapat bagian langsung dari Tuhan. Ya. Nah, next, terus kita baca terus. Ayat yang ke-46, ayat 4. Dan keturunanmu yang kau peroleh sudah mereka, maksud dia bilang sama Yesus, nanti kalau ada sudah mereka, engkaulah yang empunya. Tapi dalam pembagian warisan nama, mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya. Jadi cuma dua yang disebutkan itu, Efraim dan Manasye. Ayat yang ke-7. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak tahu berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkan Rahel di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ayat 8. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Tadi kan dia baru sebut ya. Tapi sekarang dia tanya, siapa ini? Ayat 9. Jawab Yusuf pada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya apa? Supaya ku berkati mereka. Ayat yang ke-10. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh opanya. Ayat 11. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya teringat bahwa Tuhan kita. Jadi ini, Yakub ini sempat kehilangan Yusuf berapa lama? 22 tahun, saudara. 22 tahun dia kehilangan Yusuf. Tapi sebenarnya Yusuf tidak pernah hilang. Tapi ketika dia ketemu dengan Yusuf, dia bahkan bukan hanya dapatkan Yusuf, dia dapatkan sesuatu yang lebih daripada Yusuf. Kalau saudara pernah merasa kehilangan sesuatu dalam hidup saudara, percayalah kita punya Tuhan yang tidak pernah berhutang dalam hidup saudara. Dia Tuhan yang akan memberikan jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan. Amin, saudara. Ya, Yusuf juga bicara tentang pribadi Yesus. Mungkin saudara pernah merasakan seperti kehilangan Yesus dalam hidup saudara. Tapi Yesus tidak pernah hilang dalam hidup saudara. Itu hanya perasaan kita. Dan waktu saudara sadar dia, saudara menyadari dia kembali, dia bisa lakukan
jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa doakan, saudara. Amin. Itu Tuhan kita, saudara. Next. Ayat 12. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai. Ini satu pelajaran yang bagus ya buat anak muda, anak-anak. Ya, kita tetap hormat sama orang tua. Amin. Ya, ini satu pelajaran yang Yusuf ajarkan buat kita. Sekalipun dia raja muda di Mesir, sekalipun dia orang yang berkuasa di Mesir, tapi dia tetap mau sujud menyembah kepada sujud menyembah kepada Yakub, saudara, orang bapaknya. Ayat 13. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya mereka kepada Yakub. Ayat 14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Ayat 15. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Ayat 16. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Orang-orang muda itu siapa? Manasye dan Efraim. Dialah itu siapa? Allah. Allah lah yang kiranya memberkati Manasye dan Efraim. Sehingga namaku siapa? Nama siapa? Yakub. Serta nama nenek dan bapakku siapa? Abraham dan Ishak. Termasyur atau terkenal oleh karena mereka, yaitu Efraim dan Manasye, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di. Saudara, waktu saya baca ini, saya renungkan, saudara. Kenapa nama Yusuf tidak disebut sini? Kenapa tidak disebut biarlah nama Yusuf, namaku, nama Abraham, nama Ishak termasyur oleh karena Efraim dan Manasye? Kenapa dia harus langsung bilang namanya dia, Yakub, namanya Ishak, dan namanya Abraham? Kenapa, saudara? Waktu saya baca ayat ini, saudara, Tuhan sepertinya mau bilang gini, ya, kalau nama Yusuf disebutkan di situ, mereka akan mengenal Manasye dan Efraim, terkenal karena mereka anak raja muda di Mesir. Manasye dan Efraim tanpa perlu kerja keras apa-apa, mereka akan terkenal gara-gara Yusuf, karena Yusuf raja muda di Mesir. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau mereka terkenal gara-gara mereka anak raja muda di Mesir. Tapi Tuhan bilang, hendaklah mereka boleh memasyurkan nama Yakub, nama Ishak, nama Abraham. Maksudnya apa? Karena Yakub, Ishak, dan Abraham, di dalam hidup mereka ada perjanjian Tuhan di dalamnya. Ada perjanjian Tuhan di dalamnya. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang gini, jangan bangga ketika engkau dikenal orang karena engkau sebagai pejabat yang tinggi mungkin, pengusaha yang hebat, atau sebagai orang yang bisa lakukan banyak hal dalam hidup saudara. Tapi biarlah engkau boleh melihat, engkau boleh bangga ketika engkau boleh sadar siapa dirimu di dalam Kristus. Ketika engkau tahu di dalam hidupmu ada Allah yang membuat perjanjian tinggal dalam kehidupanmu. Amin, saudara? Amin? Saudara mau dikenal sebagai apa? Ada orang yang mau dikenal, wah dia orang yang hebat, bisa lakukan banyak hal. Ya itu sih tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau saudara dikenal sebagai orang yang luar biasa. Ada yang dikenal sebagai, wah ini orang ini bikin kacau sah. Kalau dia kemana-mana selalu bikin kacau, selalu provokator. Wah. Tetapi yang lebih utama yang Tuhan mau adalah, kenapa dia bilang biarlah Manasye, Efraim dan Manasye memasyurkan nama Abraham, nama Ishak, nama Yakub. Karena dalam nama Abraham, Ishak dan Yakub itu ada sebuah perjanjian Tuhan di dalamnya.
Perjanjian apa? Perjanjian kasih karunia. Perjanjian sepihak Tuhan. Ingat, perjanjian Tuhan dengan Abraham itu perjanjian sepihak, saudara. Dari pihak Abraham tidak dituntut Abraham harus baik. Ya, Abraham harus tidak bercacat celah. Itu perjanjian sepihak, saudara. Itu perjanjian kasih karunia. Karena perjanjian itu dibuat bukan langsung dengan Abraham, tapi dengan keturunan Abraham, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dan itu digenapi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, dia buat sebuah perjanjian sebagai keturunan Abraham, mewakili kita semua. Dia buat perjanjian dengan Bapa di sorga. Dan perjanjian itu memberikan keuntungan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Itulah perjanjian kasih karunia. Nah, ini yang Tuhan mau kita sadar. Yang poin kedua, selain Yakub itu menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupannya, dia mau ingatkan sama anak dan cucunya. Dia mau kasih tahu sama anak cucunya, jangan bangga ketika engkau dikenal orang sebagai orang yang masyhur, karena Mesir itu bicara tentang dunia, karena kehebatanmu, karena sebagai raja. Tapilah banggalah ketika engkau dikenal sebagai orang yang punya perjanjian dengan Tuhan di dalam kehidupanmu yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, ini bicara tentang identity. Identitas kita. Jadi jangan taruh identitas kita, rasa aman kita pada sesuatu yang ada di luar. Karena sesuatu yang ada di luar itu sifatnya bisa naik turun, saudara. Bisa hilang kapan saja. Tapi kalau saudara taruh rasa aman identitasmu pada apa yang Yesus kerjakan dan itu menjadi identitasmu hari ini, engkau akan tetap kuat apapun yang sedang kau hadapi dalam hidup ini. Amin, saudara. Dan itu yang Yakub pesan sama Yusuf. Biarlah kedua anak ini membawa kemasyuran buat Abraham, buat Ishak, buat Yakub. Karena 3 orang ini yang mendapatkan janji dari Tuhan, perjanjian Tuhan dinyatakan lewat Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin, saudara. Next, terus. Ayat 17. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya, memindahkannya dari kepala Efraim ke kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, jangan demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya. Ayat 19. Tapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia akan juga menjadi bangsa yang besar. Ia juga menjadi suatu bangsa dan ia juga menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ayat 20, lalu diberkatinya mereka pada waktu itu. Nah, saudara, begini, saudara. Waktu Yakub memberkati, harusnya yang diberkati siapa yang sulung? Manasye. Tapi yang diberkati siapa? Efraim. Ya, ini artinya apa? Ada 2 poin penting di sini. Yang pertama, Tuhan kita, Tuhan yang bisa mengangkat seseorang yang mungkin dianggap kecil, yang tidak layak. Tapi Tuhan bisa angkat dia. Tuhan bisa promosi dia. Tuhan bisa berkati dia dengan hak kesulungan. Amin, saudara. Ini seperti Tuhan melanggar hukumnya sendiri, tapi itu kedaulatan Tuhan, saudara. Amin. Ada beberapa kali di dalam Alkitab, Tuhan itu pilih. Contoh, Kain dan Habel, siapa yang sulung? Kain. Yang dapat berkat siapa? Habel. Ya kan? Siapa lagi? Ishak dan Yakub dan Esau. Itu udah Yakub dan Esau yang dapat berkat siapa? Yakub. Ishak dan Ismail. Siapa yang sulung? Ismail. Yang dapat berkat siapa? Ishak. Ada banyak lagi, saudara. Tuhan itu seperti memberitahu bahwa dia Tuhan yang bisa pilih. Bahkan oleh orang-orang yang tidak dianggap. Tapi kalau Tuhan berkenan, dia bisa angkat hidup orang itu dan diberkati, saudara. Amin, saudara. Percayakah kita punya Tuhan yang tidak pernah melupakan kita? Mungkin hari ini kau merasa hidupmu kecil. Mungkin hari ini kau merasa hidupmu seperti tidak berarti.
Tapi percayalah dia bisa angkat kehidupanmu. Dia bisa berikan berkat kesulungan. Bahkan Yesus sudah lakukan itu buat kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin saudara. Dan poin yang berikutnya sebagai penutup saudara. Saudara tahu waktu dia menyilangkan tangannya. Jadi dengan kata lain, dia memberkati dengan dia menyilangkan tangannya. Dia berkata bahwa berkat itu, ini satu profetik saudara. Dan saudara coba kita buka Ibrani 11 ayat 21. Hanya satu ayat tentang Yakub yang dituliskan di Hall of Faith. Di panggung iman itu saudara. Pahlawan-pahlawan iman. Yang dituliskan tentang Yakub, kisah ini saudara. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf. Sambil menyilangkan tangannya itu ya. Lalu menyembah sambil bersandar kepada, saya merenungkan Tuhan kenapa yang ditulis adalah kisah bagaimana dia memberkati Efraim dan Manasye. Kenapa tidak kisah-kisah yang lain, bagaimana dia bergulat dengan malaikat. Dia bisa lari dari Esau, bagaimana dia bisa mengalami kemenangan-kemenangan yang lainnya. Kenapa yang ditulis peristiwa ini? Hanya satu ayat tentang Yakub dan dikatakan dia beriman pada waktu dia memberkati Efraim dan Manasye. Karena ini ada sebuah profetik yang mau dinyatakan bahwa berkat itu hanya ada di dalam salib. Amin saudara. Berkat itu bukan sesuatu, berkat itu adalah seseorang yang diberikan buat kita karena pengorbanannya di atas kayu salib, saudara. Tahukah saudara, kita ini adalah Efraim. Kita ini tidak layak. Kita ini harusnya bukan terima hak kesulungan. Tapi Yesus, dia memilih jadi Manasye buat kita. Waktu dia jadi Manasye, kita diangkat jadi Efraim. Amin saudara, di atas kayu salib. Kita harusnya, kita dihukum, kita terima kutuk, kita terima penghukuman. Tapi Yesus ambil tempat itu buat kita. Supaya kita bisa terima semua hak kesulungan yang Yesus bayar buat kita. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin saudara. Selama kita percaya bahwa kita adalah Efraimnya Tuhan. Sekalipun nama saudara bukan Efraim. Tapi berkat Efraim ada dalam hidup saudara. Amin saudara. Karena siapa? Karena Yesus. Karena Yesus bayar itu buat kita. Di atas kayu salib, berkat itu dicurahkan buat hidup saudara dan saya. Makanya berkat itu tidak bisa terlepas dari Yesus dan karyanya. Amin saudara. Minggu lalu saya bilang berkat itu katanya adalah, nama bahasa aslinya adalah barakah. Dari kata barakah saja, dari huruf pertama adalah bar. Bar itu adalah anak. Barakah, kah itu kaf. Itu. Jadi berkat itu ada dalam anak yang menumpangkan tangannya dalam hidup saudara. Anak itu siapa? Itu Yesus saudara. Jadi berkat itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita mempercayai Yesus dan karyanya. Amin saudara. Waktu saudara percaya pada Yesus dan karyanya, engkaulah Efraim. Engkau terima hak kesulungan. Engkau terima yang terbaik yang Tuhan punya. Diberikan buat hidup saudara. Karena apa? Karena ada seorang yang lain yang dikorbankan. Dia memilih jadi Manasye. Dia memilih jadi nomor 2. Supaya kita bisa jadi nomor 1 di hadapan Tuhan. Amin saudara. Itu yang Yesus lakukan buat kita. Ya, maka itu jadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Mari kita kembali ke kitab Kejadian. Kita akan selesai sedikit lagi. Ayat yang ke-20, dan diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Dan katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Ayat 21. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati. Tapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Ayat 22. Yang terakhir. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu
daripada saudara-saudaramu. Saudara lihat, dia dapat kelebihan anaknya dua udah diangkat jadi anaknya Yakub. Itu udah double porsi. Yusuf dapat apa, saudara? Yusuf dapat lagi satu bagian, saudara. Suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Ini apa, saudara, tempat ini? Tempat ini namanya Sikem. Tempat ini adalah tempat di mana Yesus berjumpa dengan wanita Samaria di pinggir sumur. Minggu depan kita akan bahas, saudara. Amin, saudara.